Begitu bola dengan dari outside. Target yang kelima melengkapi satu saja. Pelatih lawan akhirnya angkat tangan. Bukan dead, bukan strategi, tapi satu nama ini yang bikin Jakarta Electric PLN kelabakan. Di laga debutnya, Megawati bukan cuma mencetak poin, dia menciptakan tekanan mental buat lawannya. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan malam itu? Agar gak penasaran, yuk simak terus ulasannya sampai tuntas. Laga perdana Megawati Hangestri Pertiwi bersama Jakarta Pertamina Enduro melawan Jakarta Electric PLN pada Proliga 2026 langsung menjelma menjadi salah satu pertandingan paling menyita perhatian publik voli nasional dalam beberapa tahun terakhir. Sejak jadwal resmi dirilis, duel dua tim raksasa ini sudah memantik antusiasme luar biasa. Namun, kehadiran Megawati sebagai starter utama Jakarta Pertamina Enduro membuat sorotan meningkat berkali-kali lipat. Pertandingan ini tidak lagi sekadar rivalitas klasik dua klub besar, tetapi berubah menjadi panggung pembuktian, panggung kembalinya seorang ikon, dan panggung evaluasi sejauh mana kualitas Megawati Hangestri setelah perjalanan panjang di luar negeri. Atmosfer di dalam arena sejak sebelum pertandingan dimulai sudah terasa berbeda. Ribuan penonton memadati tribun, membawa spanduk, poster, dan atribut bertuliskan nama Megawati. Sorak-sorai menggema bahkan saat para pemain masih melakukan pemanasan. Setiap kali Megawati menyentuh bola, meski hanya dalam sesi warm-up, riuh penonton langsung pecah. Ini adalah bukti bahwa kehadirannya bukan sekadar tambahan pemain, melainkan magnet utama Proliga 2026. Jakarta Electric PLN datang dengan status tim besar yang penuh pengalaman. Mereka memiliki skuad solid, organisasi permainan yang rapi, dan pelatih dengan jam terbang tinggi. Pelatih mereka, Chamnan Dokmai, dikenal sebagai sosok yang detail, disiplin, dan selalu menyiapkan strategi khusus menghadapi pemain kunci lawan. Namun bahkan dengan persiapan matang, laga ini tetap menghadirkan tantangan yang tidak mudah. Sejak peluit awal dibunyikan, tempo permainan langsung tinggi. Kedua tim tidak bermain aman. Jakarta Electric PLN mencoba menekan sejak awal dengan servis agresif dan variasi serangan cepat. Di sisi lain, Jakarta Pertamina Enduro tampil percaya diri. Mereka tidak terlihat canggung meski ini adalah laga debut Megawati. Justru sebaliknya, sistem permainan tampak sudah disesuaikan untuk memaksimalkan kehadiran sang Megatron. Megawati sendiri tampil tenang, tidak ada gestur berlebihan, tidak ada ekspresi gugup. Setiap pergerakannya terlihat penuh perhitungan. Ia membaca permainan, memperhatikan posisi blok lawan, dan menunggu momen yang tepat untuk melakukan serangan. Ketika akhirnya bola pertama diarahkan kepadanya dalam situasi krusial, satu smash keras langsung menghujam lantai dan memicu gemuruh panjang di arena. Sejak saat itu, Jakarta Electric PLN mulai merasakan tekanan yang nyata. Setiap kali Megawati berada di barisan depan dan bersiap melakukan lompatan, konsentrasi pertahanan lawan langsung terpecah. Blok harus lebih rapat, lini belakang harus lebih siaga. Namun justru disitulah masalah muncul. Fokus berlebih pada Megawati membuka ruang bagi pemain lain Jakarta Pertamina Enduro untuk berkontribusi. Usai pertandingan, perhatian publik tidak hanya tertuju pada hasil akhir, tetapi juga pada pernyataan jujur dari pelatih Jakarta Electric PLN, Chamnan Dokmai. Pelatih asal Thailand tersebut secara terbuka mengakui bahwa Megawati menjadi pembeda paling signifikan dalam pertandingan tersebut. Tanpa berusaha menutupi fakta, Chamnan menyampaikan pengakuan yang mencerminkan sportivitas dan kejujuran seorang pelatih berkelas. Harus saya akui, spike Megawati memang sangat keras dan tajam. Kami sudah menyiapkan strategi khusus untuk mengantisipasinya, tetapi kualitas serangannya berada di level yang sangat tinggi, ujar Chamnan dalam keterangannya usai pertandingan. Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan media, bukan hanya karena datang dari pelatih lawan, tetapi juga karena disampaikan dengan nada penuh respek. Chamnan tidak sekadar memuji kekuatan fisik Megawati, tetapi juga menyoroti kecerdasan bermainnya. Menurut Chamnan, Megawati bukan tipe pemain yang hanya mengandalkan power. Ia mampu membaca situasi dengan sangat baik. Dalam beberapa momen krusial, Megawati justru tidak langsung melepaskan smash keras. Ia menahan sepersekian detik, melihat pergerakan blok, lalu mengubah arah serangan dengan cerdas.
Inilah yang membuat pertahanan Jakarta Electric PLN seringkali terlambat bereaksi. Dia tidak selalu memukul dengan kekuatan penuh. Kadang-kadang ia menunggu, membaca posisi blok, lalu memilih sudut yang tepat. Itu menunjukkan pengalaman dan kematangan yang luar biasa. Lanjut Chamnan. Chamnan juga mengakui bahwa kehadiran Megawati memberikan efek psikologis yang sangat besar bagi timnya. Tekanan mental menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Setiap kali bola mengarah ke Megawati, rasa waspada di lini belakang Electric PLN meningkat drastis. Pemain bertahan kami harus selalu fokus. Sedikit saja lengah, konsekuensinya fatal. Ini bukan hanya soal teknik, tetapi tekanan mental karena kami tahu siapa yang memegang bola, ungkapnya. Pengakuan ini mempertegas satu hal penting. Megawati bukan hanya ancaman secara teknis, tetapi juga secara psikologis. Lawan tidak hanya berhadapan dengan spike keras, tetapi juga dengan aura dan reputasi yang ia bawa. Menariknya, Chamnan juga menyoroti kepercayaan diri Megawati meski baru menjalani laga perdananya bersama Jakarta Pertamina Enduro. Menurutnya, adaptasi Megawati terhadap sistem permainan tim berjalan sangat cepat. Ini menunjukkan profesionalisme tinggi dan pengalaman internasional yang matang. Bagi Jakarta Electric PLN, laga ini menjadi pelajaran berharga. Chamnan menyebut laga ini sebagai tolok ukur nyata betapa ketatnya persaingan Proliga 2026. Level kompetisi menurutnya meningkat signifikan dengan kehadiran pemain-pemain berpengalaman internasional seperti Megawati. Penampilan impresif Megawati dalam laga debut ini semakin mengukuhkan statusnya sebagai magnet utama Proliga 2026. Pengakuan dari pelatih sekelas Chamnan Dokmai menjadi validasi bahwa Megawati bukan hanya bintang bagi timnya, tetapi juga ancaman nyata yang diakui oleh lawan. Di balik performa gemilang di lapangan, perjalanan Megawati menuju titik ini tidaklah singkat. Atlet voli putri andalan Indonesia ini baru saja melewati fase transisi besar dalam karir profesional dan kehidupan pribadinya. Berakhirnya kiprah di Liga Korea Selatan, singgah singkat di Turki, hingga kembali tampil di Proliga menjadi rangkaian cerita yang penuh dinamika. Nama Megawati Hangestri sudah terlanjur lekat dengan Liga Voli Korea Selatan. Sejak bergabung dengan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada 2023, ia menjelma menjadi salah satu pemain asing paling produktif di liga. Dalam 2 musim, ia bukan hanya mesin poin, tetapi juga figur penting yang mengangkat performa tim. Pada musim 2024-2025, Megawati tampil konsisten dan menjadi salah satu pencetak poin terbanyak di liga. Kontribusinya membantu Red Sparks bersaing di papan atas dan menjaga stabilitas permainan tim sepanjang musim. Namun pada April 2025, manajemen klub memastikan bahwa kontrak Megawati tidak diperpanjang. Keputusan tersebut menandai berakhirnya 2 musim yang relatif stabil dan sukses. Kepulangan ke Indonesia dan pertimbangan personal disebut sebagai faktor utama. Meski berpisah, media Korea tetap menilai Megawati sebagai salah satu pemain Asia Tenggara paling berpengaruh yang pernah tampil di V-League. Setelah meninggalkan Korea, Megawati kembali menarik perhatian publik internasional ketika bergabung dengan Manisa BBSC di Liga Turki. Langkah ini dipandang sebagai upaya menjaga exposure di Eropa. Namun perjalanan tersebut tidak berlangsung lama. Pada Oktober 2025, kontrak diakhiri lebih cepat dengan alasan profesional. Situasi tersebut sempat memunculkan spekulasi, namun Megawati memilih merespon dengan kepala dingin. Ia meminta maaf kepada publik dan fokus menatap masa depan. Keputusan kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Jakarta Pertamina Enduro menjadi titik balik penting. Kembalinya Megawati ke Jakarta Pertamina Enduro bukan sekadar keputusan profesional, tetapi juga emosional. Klub ini adalah tempat ia memulai karir Proliga. Ia kembali bukan sebagai pemain muda, melainkan sebagai atlet matang dengan pengalaman internasional. Masuknya Megawati juga menjadi bagian dari langkah besar Jakarta Pertamina Enduro dalam menyusun kekuatan jelang Proliga 2026. Klub ini tidak hanya merekrut pemain-pemain berkualitas, tetapi juga memperkuat jajaran pelatihan. Kehadiran Megawati menjadi pusat dari proyek ambisius tersebut. Dengan komposisi pemain yang solid dan staf pelatih berpengalaman, Jakarta Pertamina Enduro menatap Proliga 2026 dengan optimisme tinggi. Target mereka jelas, tampil kompetitif dan berburu gelar. Di sisi lain, Megawati sendiri tidak menutup kemungkinan kembali bermain di luar negeri. Melalui agennya, ia menyampaikan keinginan untuk kembali ke Liga Korea Selatan. Perubahan sistem rekrutmen pemain asing di V-League membuka peluang tersebut. Statistik Megawati di Korea menjadi bukti nyata kualitasnya. Ia pernah masuk jajaran pencetak poin teratas dan mencatat tingkat keberhasilan serangan yang impresif. Dengan performa seperti itu,
ketertarikan klub-klub luar negeri bukan hal mengejutkan. Namun untuk saat ini, fokus Megawati adalah Proliga 2026 bersama Jakarta Pertamina Enduro. Debut melawan Jakarta Electric PLN menjadi sinyal kuat bahwa ia siap memimpin, siap menjadi pembeda, dan siap mengangkat level kompetisi. Pengakuan jujur dari Chamnan Dokmai hanyalah satu dari sekian banyak bukti bahwa Megawati Hangestri Pertiwi bukan sekadar pemain bintang. Ia adalah fenomena. Ia adalah standar baru, dan Proliga 2026 kini resmi memasuki era di mana setiap tim harus siap menghadapi satu nama yang sama, Megawati Hangestri. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Megawati mampu bersinar di Proliga, tetapi sejauh mana ia akan membawa Jakarta Pertamina Enduro melangkah. Dan yang lebih penting, siapa yang benar-benar siap menghentikannya.